Ya, itu tadi skincare rutin pagi aku. Nah, sekarang skincare rutin malamnya apa aja sih? Dan for your information, ini tuh udah lewat sebulan dari aku filming yang pertama. Dan bisa dilihat ini udah kempes, jerawat yang kemerahan. Sekarang udah nggak ada jerawat sama sekali. Sekarang aku mau ngasih tahu kalian apa aja skincare rutin di malam hari. Jadi setelah aku cuci muka dengan sabun yang sama yaitu Senka, aku pakai suatu alat yang dinamakan Age Lock. Ini dari Galva, dari Nu Skin. Kalian bisa nonton tutorialnya di YouTube, udah banyak teman-teman yang bikin how to apply dari Nu Skin product, tapi di sini aku akan kasih tunjuk skincare yang aku pakai. Tapi kalau kalian mau plus dan minusnya, mungkin aku akan menjelaskan di lain video. Tapi di sini aku mau praktek langsung aja biar cepat. Jadi yang pertama aku pakai si yang warna putih. Aku pakainya biasanya di sebelah muka aja dulu. Ini keadaan masih off, kita apply. Habis itu pastikan tangan kalian lembab. Biasanya orang-orang nyemprot, tapi aku nggak usah, langsung kita nyalakan di angka 1. Angka 1 ya, cukup dipegang. Jadi aku tadi udah pakai di sebelah muka. Gimana? Beda gak? Nah, biasanya aku setelah berhenti untuk sesi yang pertama, itu aku tambahkan lagi Napcha Moisturizer Mist. Karena apa? Kenapa sih aku tambahinnya Napcha bukan si serumnya lagi? Kalau aku biasanya double, jadi aku gosoknya itu double guys. Aku nightnya double 2 kali untuk melakukan ini ya, si Galva ini. Tapi yang kedua aku semprot pakai si Napcha Mist ini biar dia nggak kering ya, karena dia kan serum, pastinya dia kering gitu. Jadi aku semprot sebelah gini, nyalain lagi angka 1 lagi. Oke. Tapi aku gosoknya super duper pelan ya guys. Mungkin banyak tutorial di YouTube sana yang dia gosoknya agak keras dan sampai warnanya jadi kemerahan. Aku pelan gini aja karena kulit aku sensitif banget. Dan karena aku tuh berjerawat, takutnya ketika sedang berjerawat kulitnya malah meradang. Soalnya kadang-kadang aku tetap pakai dia walaupun kulit aku berjerawat. Ada beberapa YouTuber yang menggunakan si Galvanic ini itu tidak menyarankan menggunakan alat ini ketika sedang berjerawat karena takutnya malah semakin meradang. Tapi kalau aku justru ketika aku berjerawat, si jerawatnya aku kompres pakai alat ini. Tapi super gentle, gak ada tarikan yang ngotot banget. Kalaupun memang ada ya sangat lembut sekali kayak gini. Udah bunyi seperti itu. Habis ini aku akan melakukan yang sebelah mukanya lagi, tapi nggak akan aku filming, jadi kita langsung skip untuk ke. Nah, udah selesai seluruh wajah menggunakan yang si warna putih ini. Nah, yang kedua ini harus dibersihkan. Biasanya orang-orang itu membersihkannya pakai lap basah ya, tapi karena aku tidak punya
Jadi aku mengkreatifkan dia. Jadi si napcha ini tadi aku semprotin ke muka. Terus kan dia agak basah gitu. Nah aku pakai tisu kering aja. Kenapa nggak tisu basah? Karena tisu basah itu juga ada bahan kimianya yang aku nggak tahu itu cocok apa enggak. Ini aku ngangkatnya bener-bener pelan banget ya guys, karena aku tidak mau bikin kulitku terluka, jadi pelan-pelan aja. Oke, lanjut. Yang kedua itu pakai si serum warna biru ini. Sekali lagi, setelah alatnya dibersihkan, aku bersihkannya aku lap aja. Habis itu kita aplikasikan si yang warna biru ini tadi. Sama, dalam keadaan mati diratakan. Oke. Karena pipi aku yang paling bermasalah, jadi aku selalu memfokuskannya ke pipi. Nah tadi kan kalau yang pertama yang putih itu aku 2 kali kan, tapi kalau yang biru ini cukup sekali aja. Jadi aku langsung si serum biru ini langsung aku semprot sama si napchanya. Untuk yang biru, kenapa aku langsung? Karena aku pakai yang nomor 2. Jadi langsung. Dan sekali lagi sangat pelan dan gentle ya. Ini kayak ngambang gitu aja loh guys. Jadi nggak aku tekan sama sekali, karena gini aja ya, kulit aku tuh rasanya sudah sehat gitu. Cukup ngambang-ngambang gitu aja, supaya dia tidak tereksfoliasi secara berlebihan. Karena soalnya kan kita pakai tisu, habis itu tadi kita cuci muka juga pakai sabun. Setelah itu nanti kita pakai toner juga pakai kapas. Habis itu belum lagi digosok dengan alat ini yang permukaannya itu kasar gitu loh, bukannya halus. Jadi kan takutnya nanti justru eksfoliasi yang berlebihan. Makanya gunakannya pelan-pelan aja. Ini sekalian aku ngaca di layar handphone. Jadi mohon maaf kalau matanya tidak menghadap ke kamera. Oke, udah semuanya yang warna biru. Nah, yang warna biru itu tadi kita harus hilangin lagi juga, karena dia sebenarnya bukan serum sih sebenarnya ya. Karena aku nontonnya segitu. Nah, aku menghilangkannya bukan pakai spons basah, karena sekali lagi kulit aku tuh sensitif, apalagi sama yang namanya spons basah. Kalau dipakai berkali-kali itu pasti sarangnya kuman dan sarangnya bakteri, dan itu pasti akan sangat tidak baik bagi kesehatan kulitku. Jadi aku pakai toner yang udah jadi pad gini. Ini dari COSRX One Step Original Clear Pad. Ini sih udah terkenal banget sih ya. Ini udah aku pakai habis setengah. Jadi aku pakai yang bagian kasarnya. Nah ini yang aku bilang itu tadi, eksfoliasi lagi. Karena kita tetap eksfoliasi. Apapun yang kita taruh, yang kita gosokkan di muka itu mengeksfoliasi kulit kita. Jadi ini aku sekali lagi pelan-pelan aja, ringan aja. Ini sekalian menghapusi serum biru itu tadi ya, tapi sekaligus menutrisi kulit. Sebenarnya bukan menutrisi, siapa sih namanya, karena kan berjerawat ya. Dan ini udah hampir kayak sebulanan ini nggak ada jerawat lagi. Pokoknya terakhir kali aku jerawatan itu ya waktu di video, enggak deh, ini ada lagi, tapi aku belum pakai si Galva, aku hanya pakai krim. Aku pakai Galva ini kayaknya tepat 2 hari atau 3 hari setelah aku filming si Natasha. Dan alhamdulillah sih
karena sering banyaknya dan aku nonton video YouTube, habis itu aku lihat review-reviewnya, aku terus ngelihat bahwa banyak yang purging dan lain sebagainya yang membuat aku ketakutan. Ngopi dulu. Yang bikin aku ketakutan akhirnya tidak terbukti karena tidak breakout sama sekali. Alhamdulillah. Nah, setelah itu kan ada kita tap pakai tisu. Di tap aja bos, untuk menghilangkan si excess produk atau sisa-sisa produknya. Habis itu aku pakai pad yang lembut ini di baliknya. Nah, Oke. Aku sekali lagi, ini disclaimer ya, aku nggak tahu apakah yang aku lakukan ini akan cocok di kalian atau tidak. Setidaknya ini nggak membuat aku breakout sama sekali. Nah, untuk selanjutnya yaitu ini adalah produk dari Natasha yang menggunakan, sekali lagi ya, aku pakai WM3B krim malam. WM3B. Ini pasti kebalik karena kamera handphone, sekali lagi mohon maaf ya. Warnanya kuning. Kenapa sih aku nggak pakai krim yang ada di pasaran aja? Apa ya guys, aku pernah idealis ya, aku pernah seidealis itu tidak mau menggunakan krim-krim yang dokter, krim-krim klinik gitu ya. Aku pernah seidealis itu, mencoba lepas dari krim dokter dan sebagainya, yang mungkin sebulan atau 2 bulan cocok, bisa kok sebulan 2 bulan lepas dari krim dokter dan sebagainya. Tapi ada di suatu masa dimana ternyata kulit aku bermasalah dan waktu sembuhnya itu lama gitu loh kalau harus menggunakan krim-krim yang ada di pasaran. Sedangkan jerawat yang satu itu belum sembuh, jerawat yang lainnya muncul. Walaupun munculnya itu satu persatu ya, tapi si jerawat yang nggak hilang-hilang itu akhirnya kayak dia berkawan gitulah di pipi kanan dan kiri, dan akhirnya menyebabkan bopreng. Yang paling parah adalah ketika aku sampai terbangun tengah malam karena cenut-cenut si jerawat itu. Jadi jerawatnya itu jerawat yang besar dan dalam, dan itu yang bikin sakit kepala gitu loh. Yang dia tuh nggak punya mata, jadi kayak yang kalau setelah selesai si jerawat itu hilang, dia akan menimbulkan bopreng di pipi. Kelihatan nggak sih? Tuh. Ya. Akhirnya aku memutuskan kayak oke, kulit aku memang tidak seperti kulit orang pada umumnya yang yang sehat, yang hanya menggunakan produk-produk drugstore itu sudah sembuh, sudah cukup. Aku harus menyadari bahwa memang aku butuh pertolongan lebih kalau memang mau normal atau ya sekedar jerawat 1-2 tidak masalah ya. Kayak gini kan, aku tetap ada jerawatnya gitu, tetap ada kemerahan, tapi kayak is a normal thing gitu loh, bukan jerawat yang sampai bikin aku terbangun tengah malam gara-gara saking sakitnya. Jadi kayak oke, aku harus berpikiran terbuka, tidak boleh anti sama suatu produk sepanjang produk itu nggak bikin badan sakit, sepanjang itu produknya masih aman dan ada BPOM-nya dan secara resmi ada di Indonesia dan secara resmi berdiri ya, klinik Natasha. Jadi akhirnya aku kayak oke, aku nggak boleh terlalu idealis, aku harus menyayangi badan dan diri aku. Akhirnya aku memutuskan untuk ke Natasha. Jadi bukan karena ingin instan atau apa, karena aku sudah struggling selama bertahun-tahun. Aku berjerawat dari SMA dan akhirnya aku end up sama Natasha. Tapi aku tidak tahu nanti kedepannya seperti apa dan bagaimana. Tapi sih aku berharap semoga bisa jadi tambah baik keadaan kulit. Oke, that's for today.
Terima kasih banyak buat yang udah penasaran dan udah nonton. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah klik like dan subscribe di channel yang masih baru ini. Semoga teman-teman suka ya, dan semoga membantu juga bagi teman-teman yang sedang berjuang menghadapi jerawat. Tenang aja kok, semuanya itu pasti akan berlalu. Pokoknya kita mau berusaha untuk menghilangkan si jerawat itu, nggak diem diri aja, nggak hanya pasrah aja, atau ya pokoknya kita berjuang lah, pasti nanti akan menemukan keindahan. Oke, terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe di channel ini ya. Dadah.